Kami siarkan dari Ali Space Coffee atau Ali Space ID yang berada di Jalan Andi Pangeran Petarani nomor 9 ya. Jadi ya, Parlemen Talk kembali hadir untuk Anda Smart People. Di hari ini masih edisi di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Dan senang sekali ya di hari ini salah satu Sri Kandi ya dari DPRD Kota Makassar hadir untuk kita semuanya yang sudah memimpin Kota Makassar, maksud saya di Legislatif Kota Makassar selama hampir kurang lebih 5 tahun ya di periode 2019-2024 dan bersyukur karena bisa melanjutkan kembali pengabdian di periode berikutnya di 2024-2029 ya sebagai salah satu Sri Kandi perempuan. Tentu ini patut diapresiasi karena kerja-kerja yang luar biasa sudah beliau hasilkan selama pengabdian di periode 1. Langsung saja saya perkenalkan untuk Anda Smart City People. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Ibu Andi Suhada Sapaile. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Ibu. Lagi dikejar-kejar jadwal tayang untuk Monef ya. Iya, Untuk Monef dan beliau ini satu-satunya di jajaran pimpinan ya iya, DPRD betul. Kota Makassar juga harus tentu hadir untuk mengawal monitoring evaluasi dari kerja-kerja yang sudah direncanakan dan ditargetkan di periode ini ataupun di triwulan pertama 2024. Dan tentunya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, beliau juga harus bisa membagi waktu nih ya antara kerja, kemudian tuntutan organisasi dan keluarga, apalagi di bulan Ramadan ya. Kerja-kerja kita sebagai seorang ibu itu berkali-kali lipat lagi naiknya ya dan masih harus tetap kerja juga ya. Bu Andi Suhada, gimana nih caranya membagi waktu? Tapi sebelumnya karena seperti halnya di beberapa edisi sebelumnya, kami juga memberikan kesempatan nih untuk mengucapkan terima kasih kepada Oh masyarakat ya, di Dapil 1 ya, Kota iya. Makassar yang sudah memberikan kembali aspirasinya dan memberikan amanah untuk melanjutkan pengabdian di periode kedua. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Dek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada seluruh masyarakat yang ada di Dapil 1 daerah pemilihan saya Makassar Ujung Pandang Rapot ini, saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya kemarin pada waktu pemilihan calon legislatif pada tanggal 14 Februari 2024. Semoga amanah yang diberikan kepada saya ini akan terus berlanjut untuk kedepannya dan saya bisa jaga amanah ini untuk dilanjutkan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Partai PDI Perjuangan ya? Ya, saya dari Partai PDI Perjuangan dan untuk kedua kalinya Iya. tetap masih diberi amanah untuk melanjutkan perjuangan kita untuk bersama-sama membangun kota Makassar khususnya di Dapil 1. Ya, dapil 1 ini termasuk dapil yang cukup ini ya, Bu, cukup berat atau seperti apa tantangannya kemarin untuk pileg kali Ini ini? di antara 5 dapil ini, Ya, dapil 1 ini yang meliputi tadi Makassar, Rapocini, dan Ujung Pandang, hmm, memang ini karena luasannya mungkin paling kecil di antara 5 dapil. oke. Ya, jadi di situ yang ada cuma 9 kursi. Yang Mhm, lain itu 10 dan 11 kursi. ya, Jadi memang pertarungan di situ, tapi hampir di semua dapil itu pertarungan memang semuanya Allah. Nggak ya, ada yang gampang. oke. Eh, tidak juga sengit ya, Bu? Sengit, sengit iya. Sengit, iya Sengit ya. iya sama semua. Iya, iya. Tapi kan sebagai perempuan kan luar biasa nih ya kan, Bu Andi Suhada Iya, bisa kembali mendapatkan aspirasi masyarakat. Tentu ini juga sebagai bukti bahwa kerja-kerja di periode sebelumnya itu sudah bisa dirasakan oleh masyarakat iya. ya. Dan ya selama pileg kemarin kan pasti tuntutan untuk all out itu dari kerja masih juga sebagai anggota dewan, kemudian ibu rumah tangga, terus juga harus terjun ke masyarakat. Bagaimana itu akhirnya bisa menyeimbangkan semua itu, Bu? eh karena periode kemarin yang kita sudah lewati yang dari 2019, Iya, jadi saya banyak belajar dari hal itu. Mungkin
Awal-awal, saya melaksanakan tugas saya itu memang masih agak keteteran. Iya, Karena kan baru pertama kali untuk membagi waktu keluarga, pekerjaan, terus belum lagi yang lain-lainnya, iya. organisasi yang lainnya itu memang butuh waktu. Tetapi sejalan dengan berjalannya waktu, semua bisa di-handle. Jadi, insyaallah semuanya bisa kita, eee, bisa diakomodir. Walaupun mungkin ada sedikit yang tidak bisa kita kerjakan, tetapi paling tidak kerjaan yang lain bisa menutupi. Oke, ala Karena tidak bisa karena mungkin biasa semuanya ya? 100% kita Iya. melaksanakan. Iya, tapi dari keluarga sendiri apakah ada keharusan atau tuntutan buat ibu untuk bisa lebih banyak porsinya kepada keluarga atau karena memang mereka sudah terbiasa aja melihat aktivitas yang padat Begini, Mbak, saya kan kemarin sebelum terjun ke, politik? politik, saya kan memang sudah kerja di, salah satu bank, Iya, plat merah. Nah, kita tahu sendiri kalau pekerjaan di perbankan itu dari pagi sampai malam, apalagi kalau akhir bulan. Jadi anak-anak saya, suami saya itu sudah mengerti. heeh, Ibu, kita pagi mungkin mungkin kita cuman ketemu di malam hari saja. iya, Tetapi kalau kan ada waktu libur, nah Sabtu Minggu itu paling tidak kalau Sabtu memang masih masuk, Minggu itu saya pergunakan sebaik-baiknya supaya bisa memang, quality time untuk keluarga, oke, seperti itu. iya. Tapi putra-putri sudah besar ya, Ibu, ya? Iya, yang bungsu saja ini sudah, kuliah dan udah berada di sini, ada di Surabaya. Jadi memang untuk sekarang ini mungkin dia pikir biar ibunya jalan dengan apa yang memang sudah menjadi kodratnya, seperti Ya, itu. dan apalagi sudah bisa menyeimbangkan itu dalam proses pembelajaran selama periode pertama Iya, ya, Bu, ya? alhamdulillah kita Iya, banyak belajar. Jadi memang belajar yang paling yang harus kita lakukan apalagi kalau awal-awal kita baru masuk di dunia yang baru, iya. kalau kita tidak mau belajar memang pasti akan susah. Oke, iya. Nah, sebagai anggota legislatif dan juga menduduki posisi sebagai salah satu wakil ketua ya di DPRD Kota Makassar dan perempuan pula, Ibu sendiri melihat bahwa sebenarnya keberadaan atau posisi perempuan di tengah-tengah mayoritas Hmm, begitu para bapak-bapak itu bagaimana Ibu bisa ikut ngeblend ya, di saya dalam? rasa begini, sekarang itu sudah bukan hal yang baru lagi, Iya, benar. perempuan baik itu yang ada di parlemen Iya, ataupun ada di pemerintahan kan terlalu banyak, sudah banyak. iya, Jadi bukan hal yang baru lagi, jadi biasa aja kita masuk, kita, kolaborasi dengan teman-teman kaum pria, nggak ada masalah malah. iya, Malah saya pikir lebih bagus lagi karena ada saling tukar pikiran kan agak lain kita pikirannya kalau kita seorang wanita dengan seorang, iya, benar. pria lain kan kita kadang walau wanita itu pakai perasaan Iya, tetapi begitu kita ketemu dengan, teman-teman pria kadang memang logika kadang yang, iya. mereka lebih utamakan. Ya, dalam proses-proses pengambilan keputusan misalnya Ibu Andi Ya, Suhada, bagaimana itu proses diskusi yang dilakukan ketika menghadapi ya bapak-bapak yang iya, ngotot mungkin, yang mengajukan iya, logika, seperti apa? kami memang di DPRD kan kami, ada 50 orang. Oke, Jadi ketika kami, ada semacam rapat atau apapun itu, iya, pendapat masing-masing memang, wajib kita keluarkan, iya, tetapi nanti pada akhirnya, bertemu di satu keputusan. iya. Jadi bagus, jadi kami semua itu ada masing-masing kami punya, pendapat, Mhm, nanti itu kita satukan mana yang memang harus kita akomodir, mana yang tidak. Jadi iya, tidak ada yang sama sekali jadi, enak semua kami, punya, apa itu namanya, pendapat? pendapat dan akhirnya disatukan. Jadi Oke, kadang alot, kadang juga memang, agak mudah, tapi itu semua merupakan, bagian dari satu proses ya iya, untuk mencapai satu keputusan. iya. Kalau meeting-meeting itu biasanya sampai berapa lama Ibu? Kalau lagi sedang padat-padatnya? Nah, kayak sekarang, Iya, monitoring evaluasi. Ini kan kami ada 4 komisi, iya, A, B, C, dan, D. Nah, itu kadang kita biasa kayak, misalkan komisi yang A, pemerintahan ya, iya, itu kan banyak ya, mereka tuh punya, mitra itu kayak, camat ada berapa di kota iya, Makassar? 15. sekitar 15. Satu-satu dipanggil, Oh, oke. biasa juga dengan, perangkatnya lurah, jadi biasa itu sampai malam, Dan sebagai demi wakil emang ketua Ibu harus hadir terus ya? Di setiap sesi Eee, atau nah seperti apa? gini, kami ada 4.
pimpinan. Jadi Ya, kayak saya ini saya koordinator di Komisi B yang oke. meliputi tadi, masalah pendekatan Ya, ekonomi ya. ya. Hmm. Oke, jadi terkait itu akan berbagi tugas ya Ibu ya Iya, dengan masing-masing pimpinan ya. yang lain ya. Ya walaupun kami pimpinan bisa saja masuk ke Komisi D untuk Oh, ini oke. karena kami memang istilahnya kami semua ini sama punya ini untuk Iya. menjadi apa koordinator. Iya, jadi ada Ya, keterwakilan ada masing-masing keterwakilan masing-masing. masing-masing Iya, dari para ini pimpinan iya gitu ya Ibu untuk betul. bisa berbagi tugas. Nah, khususnya di bulan puasa ini kan di DPRD sendiri masih tetap jalan ya Pak, Masih masih meeting-meeting masih. masih tetap jalan Ya, ya, tidak jadi ada break normal nggak ada normal. yang iya Oke. tidak dibatasi karena kita puasa atau apa. Cuman mungkin waktunya nggak dibatasi. Oke. Nah, di sisa ini kan Bu, karena setelah pileg kemarin, Ya, kemudian nanti menjelang masih ada kurang lebih 5 bulan untuk pelantikan yang ya. periode baru, nanti dengan Hmm. masuknya orang-orang baru, tentunya sisa-sisa kerja di DPRD ini apa saja lagi Bu yang harus segera dituntaskan untuk Mas periode pertama ini? Oh, masih ada, masih masih karena kami kan masih ada sidang-sidang. Oke. Ya masih ada. Jadi tetapi untuk mungkin reses itu sudah nggak ada lagi kan, karena Hmm, kemarin kami sudah selesaikan, mungkin nanti di akhir, tahun itu sudah periode yang baru. oke. Tetapi kerjaan-kerjaan apakah itu kita masih ada mengenai pembentukan peraturan daerah, itu kami Mhm. masih, Ini masih ada target apa lagi untuk khususnya tadi Perda, hmm. Ibu apa saja yang harus digenjot untuk periode satu ini? Masih ada beberapa perda memang yang memang belum, selesai sepenuhnya itu masih Ya. dalam, proses untuk penyelesaian. Jadi itu yang harus memang kami, betul-betul, harus di apa, eee, kami harus, adakan rapat untuk membahas, mengenai peraturan daerah tersebut karena sudah ada di dalam, daftar, target kami untuk penyelesaian suatu perda. Oke, jadi masih ada, PR gitu ya, Ibu, Iya, ya, untuk iya. Monef ini sampai kapan, Ibu, yang akan dilakukan? Agenda Monefnya? Sebenarnya tergantung dari ada jadwalnya kemarin itu sebelum kalau nggak salah sebelum masuk di bulan April. Oke. Itu sudah selesai. Sudah selesai Iya, ya karena sebelum kan ya, ini, triwulan nggak terlalu banyak mungkin karena belum ada kerjaan-kerjaan yang, ya, ini ya ya, dilaksanakan karena dilaksanakan. masih bulan 1 sampai bulan bulan 3 itu belum kelihatan begitu Oke. kegiatan yang dilaksanakan. Itu artinya memang juga penyerapan anggaran di Masih ini tuh masih sedikit ya, sangat kecil masih ya, Pak? masih ya. Iya. Makanya saya bilang, Iya. nanti kalau Monef yang kali ini, karena masih kecil serapan anggarannya, jadi mungkin apa yang kita mau minta, apa sih hasil daripada kerjaan yang ada di pemerintah kota itu Iya. memang belum sepenuhnya full. Oke. Kita harus, mungkin kita juga harus bijaksana bahwa memang belum semuanya mereka kerjakan. Ya, ini untuk periode anggaran yang 2024 ya, Bu, Iya, ya, yang iya, akan dituntut iya, untuk mm, penyerapan anggarannya ya. iya. Biasanya baru akan bergerak penyerapan anggaran itu di kapan, Bu? Semester berapa? Semester 2 di triwulan berapa? Seharusnya di semester kedua ya yang untuk yang berikutnya ya Iya. harusnya sudah ada di 6 bulan berikutnya karena tetapi kadang juga mungkin karena satu dan lain hal sehingga satu SKPD itu mungkin belum bisa mengerjakan jadi ada saja mungkin yang menjadi Hmm. halangan sehingga serapan anggarannya mereka itu rendah. Ya, apalagi bulan puasa lagi, Bu, ya. Ya, betul. Jadi agak slow down ya Ya. untuk kerja-kerja lain lebih fokus kepada ibadah. Nah, Ibu belajar sebagai dari Ibu Andi Suhada sendiri yang bisa akhirnya menduduki posisi puncak di DPRD Kota Makassar ya. Kira-kira pembelajaran apa sih yang bisa disampaikan ya, di-sharing nih kepada perempuan-perempuan khususnya ya, Ya, untuk bisa semangat berkarir atau seperti apa, Bu? ya. Saya juga tidak pernah berpikir bahwa Iya, jalan hidup saya akan seperti ini ya. iya, Karena dari yang tidak pernah terpikir sama sekali akan masuk di dunia politik. Bayangkan saya dari seorang ibu rumah tangga, walaupun bekerja di suatu bank, iya, cuman untuk berpikir bahwa akan terjun ke dunia politik itu masih betul-betul saya buta, saya nggak ngerti. Tetapi dari dulu memang iya, saya itu senangnya membaca dan itu juga mengenai politik saya suka.
Iya. Jadi ketika saya sudah berhenti, ada teman yang mengajak masuk, saya coba. Dan Oke. ternyata di dalam itu ya secara tidak langsung mungkin ya learning by doing ya. Oke. Kita memang mau dari pengalaman pengalaman kecil aja kita bisa belajar, bisa berbagi pendapat dengan yang lebih senior sehingga keberanian kita, apalagi seorang wanita, keberanian saya muncul. Iya. Yang tadinya saya nggak bisa bicara, maksudnya bicara di Iya. depan umum, Iya. akhirnya karena selalu karena setiap hari kita memang harus berhadapan dengan masyarakat, Iya. dengan teman-teman dalam rapat, ini secara tidak langsung keberanian itu muncul dan memang akhirnya terolah sendiri kata-kata kita seperti itu. Tapi mentor politiknya siapa ini, Bu? Mentor politik saya sebenarnya yang pertama itu suami saya, walaupun Oke. dia bukan politikus, Iya. tetapi paling tidak dari dia saya belajar karena beliau itu juga banyak bergaul dengan politikus-politikus, jadi mungkin Iya. memberi kepada saya juga pelajaran dari teman-temannya mereka. Ya, tapi memang dari keluarga pada awal terjun pada saat memutuskan ya dan menyampaikan keputusan akan terjun di politik ini pada awalnya tanggapan dari keluarga sendiri seperti apa, Bu? Kaget, Ya. heran, kaget, katanya betul-betul mau turun, Ya. betul-betul mau masuk, sudah dipertimbangkan. Ya. Saya kan awalnya saya bilang mencoba, tetapi Ya. akhirnya masuk ke dalam ya mungkin memang sudah jodohnya, jadi saya akhirnya kembali lagi dan alhamdulillah terpilih lagi. Tapi lingkungan Ibu memang lingkungan ada juga lingkungan politik bergaul begitu awal-awalnya, Bu, sebelum akhirnya Teman memutuskan. ya ada, teman sahabat saya ada, memang cuman saya jarang berbicara masalah politik dengan beliau. Saya Ya. nggak tahu ke dalamnya seperti apa. Oke, iya. Jadi menarik sekali nih sebenarnya ya Smart City People. Pengalaman dari Ibu Andi Swada Sapaile, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar sudah berbagi juga ya di Parlemen Talk di hari ini, dan ini kita siarkan melalui Ali Space Coffee atau Ali Space ID yang berada di Jalan Andi Pangeran Petarani nomor 9. Jadi kalau lewat-lewat di jalan protokol Anda bisa singgah-singgah ya. Siapa tahu ada kerjaan-kerjaan yang ingin Anda selesaikan, bisa mengambil waktu untuk duduk di sini di co-working space di Ali Space ID. Nah, Bu, oke, sisa waktu sedikit lagi nih karena Ibu harus melanjutkan lagi kegiatan. Monefnya masih ada hari ini lagi, Bu? Masih. Oh, masih ya? Sabtu Ini Monef juga? masih. Oh, oke. Jadi memang harus butuh rock and roll ya dan tai chi dari seorang perempuan jika sudah memutuskan untuk terjun kepada politik. Karena ada saja agenda-agenda yang mungkin tidak terduga begitu ya, Ibu, Ya, yang harus disesuaikan. ya, betul betul. Jadi kayak seperti ini juga Ya, saya dipanggil untuk talk talk show show kayak gini. ya. Padahal sebelumnya saya sudah, makanya saya bilang kayak sama Mbak Mila, apa saya bisa ya? Soalnya nih kegiatan saya yang satu Iya, hampir hampir bersamaan ya. cuman kan kita kemarin juga, jadi saya bilang nggak bisa tahu, harus ini kita sebisa mungkin kalau memang bisa diatur diatur. Diatur, Iya. ya. Ya, masih ada ini ya, tapi masih tetap punya waktu buat diri sendiri ya, Ibu. Mestinya itu harus. Harus-harus ya. Jangan sampai melupakan ngatur diri sendiri. Iya, iya. Oke, sekarang di periode kedua ya, 2024-2029. Nah, sedikit saja mungkin kesan-kesan Ibu Andi Swada ketika melihat proses Pileg di 2019 ya, dan 2024 ini, apa yang membedakan? Lebih apa sebenarnya 2024? Mungkin kalau pertanyaan ini juga disampaikan kepada teman-teman saya yang lain, Iya, anggota dewan, memang ini yang paling apa ya istilahnya, paling berat, iya, dan juga kondisi di masyarakat juga memang kita tidak bisa pungkiri memang lebih lebih apa lagi ya dibanding dari 2019. iya, Mungkin dari periode ke periode seperti itu. Kita tidak bisa menduga bahwa ketika kita sudah memberikan kemampuan kita, terus hasil yang didapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. oke. Jadi mungkin ke depan pintar-pintarnya kita bagaimana lagi cari formula supaya apa yang kita harapkan itu, apa yang kita inginkan itu sudah sesuai ketika
pencoblosan ini sudah selesai dan pengumuman bahwa yang lolos ini memang sudah seperti ini. Oke. Karena terus terang memang dibanding 2019, 2024 ini betul-betul sangat strong saya bilang. Iya, oke. Ya, Sangat ketat ya, Ibu banget ya. ketat sekali. Ya. Karena kita juga melihat ya banyak Ya, para petahanan-petahanan tumbang. senior-senior yang juga akhirnya Ya, tumbang ya untuk betul. periode kedua 2024 Ya. dan banyak wajah-wajah muda baru yang Mungkin ya sekarang eranya milenial kali. millennials ya, jadi banyak keterwakilan dari Iya, millennials ya di dewan nanti ya. iya, Ibu betul. sendiri berharap seperti apa nih nanti dengan masuknya teman-teman Ya. DPRD wajah baru dan muda nanti di DPR? Saya berharap Ya, karena mereka ini masih muda, ya, pikiran mereka semua masih fresh. ya, Ayo kita sama-sama bagaimana caranya kita belajar. Dan jangan malu untuk bertanya kepada senior, ya, ya. Walaupun eh, eh, memang umur masih muda dan kekuatan masih full, ya. tetapi paling tidak kayak saya kemarin walaupun baru tetapi saya banyak bertanya. Oke. Saya tidak ragu untuk bertanya kepada yang di bawah saya, karena saya kan sebagai level pimpinan, Ya, apalagi sama senior-senior yang sudah hampir yang 2 sampai 3 periode. ya. Karena mereka kan paling tahu kondisi di lapangan seperti apa. Oke. Kami ini baru orang baru masuk, pasti harus banyak belajar. Ya. Jadi jangan ragu-ragu untuk bertanya, belajar itu yang sangat penting. Ya, Ya, dan nanti kalau ke depan nih Ibu belajar dari konstelasi yang ya sebelumnya ini konstelasi yang ya. begitu Hmm. ketat, strong tadi ya Hmm, menurut Ibu betul. Andi Suhada, apa saja yang mungkin jadi semacam pembelajaran ya buat Ibu, oh nextnya nanti ada satu poin-poin apa yang bisa diambil hikmahnya di uh, begini apa ya, karena penerimaan masyarakat di bawah ini kepada satu figur itu kan ya, berbeda-beda. ya, Jadi mungkin di satu sisi kami memang pasti adalah begitu. Kami ada kelebihan dan ada kekurangan. Nah, kekurangannya ini yang akan kami memang betul-betul mau tahu seperti apa sih, karena kalau menurut saya kami sudah maksimalkan ya, tetapi ternyata hasil yang ada seperti ini. Itu juga terjadi kepada teman-teman yang bahkan sudah ada 3 periode juga nggak lolos juga. Jadi ya, kan kalau dipikir kok 3 periode pastilah pemilihnya kita sudah, sudah tahu ya, 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 tetapi ternyata dengan masuknya memang gelombang baru, ya, mungkin ada lagi pemikiran lain dari masyarakat sehingga apa konstelasi ini berubah. Itu yang harus betul-betul memang kita harus tahu. Formula apa lagi yang harus kita buat supaya ada baru lagi untuk nanti. Kalau ya, memang kita baru mau apa lagi, mau lagi melanjutkan bertarung ya. untuk 5 tahun akan datang. Iya, dan konsep-konsep dan ide-ide inovasi dari Ya, seorang anggota parlemen juga dituntut untuk terus di-upgrade ya, begitu betul, Ibu. betul. Itu Iya, paling penting. Tidak di situ-situ saja. ya, Ya. ya, baik ya. Ini apalagi tahun ini tahun politik ya Ibu ya. Iya, 2024 itu masih bersamaan akan semua ya. banyak kegiatan politik dan tentunya juga dari partai ada tanggung jawab lain yang harus terus Iya, diemban. Jadi sekali lagi selamat Ibu untuk melanjutkan pengabdian ya terima di kasih ya. periode kedua di DPRD Kota Makassar untuk 2024-2029. Mungkin Iya, harapan yang ingin Ibu sampaikan lagi kepada masyarakat dengan nanti memasuki tahun politik seperti apa untuk bisa menjaga kondusivitas di Kota Makassar ini. iya. Ini terutama untuk masyarakat ya, Ya, ya kepada masyarakat khususnya Kota Makassar, karena memang nanti di bulan November November. lagi ada lagi pilkada ya. Ya, Tetapi memang kalau saya bilang berbeda memang kalau kondisi pilkada dengan pileg. ya, Karena kalau pilkada itu memang cuman sedikit yang mereka harus pilih kan, paling ya, ada 6 orang dari beberapa ini. Kami ini banyak sekali, jadi harapan saya kepada masyarakat tentukanlah pilihan yang tepat. Jangan cuman karena sesuatu hal, cuman hari itu juga, tetapi tidak berpikir untuk 5 tahun akan datang.
Mungkin itu dari saya. Iya, oke, baik. Terima kasih sekali lagi ya, Bu, Ya, waktunya. sama-sama. Dan kami tentu mengapresiasi atas kesempatannya bisa hadir di tempat ini di Ali Space Coffee untuk melakukan podcast bersama smartcitymakassar.com dan juga sudah didukung sepenuhnya oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar. Terima Oh, kasih ya, terima Ibu kasih Andi ya. Swadasa Paile. Beliau adalah Oke. Wakil Ketua DPRD Kota Makassar dan tentu kita mari memberikan support yang luar biasa kepada semua yang bisa melanjutkan pengabdian di periode kedua 2024-2029. Kita akhiri sampai di sini dari Ali Space Coffee. Untuk Anda di mana saja yang nanti akan menyaksikan perbincangan ini, saya Silvana. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.